Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satriani, jurusan PGSD semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, asal kampus Universitas Muhammadiyah Buton dengan nomor NPM 0319010022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyusun tumbuh-tumbuhan, bagian-bagian sistem penyusun tumbuh-tumbuhan, dan fungsi bagian sistem penyusun tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah sistem penyusun tumbuh-tumbuhan. Sistem penyusun tumbuh-tumbuhan ini terbagi menjadi 4, yaitu sistem pernapasan atau respirasi. Sistem pernapasan atau respirasi ini berfungsi untuk menyerap molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Sistem pernapasan atau respirasi ini terdiri dari stomata, listensil, dan rambut akar. Yang kedua adalah sistem pengangkut. Sistem pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem. Fungsinya untuk mengangkut zat hara dari akar ke daun, mengangkat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga adalah sistem transpirasi. Sistem transpirasi ini berfungsi untuk mengeluarkan kadar air berlebih pada tumbuhan dengan cara penguapan melalui lubang stomata dan listensil. Bagian dari sistem transpirasi ini adalah stomata dan listensil. Yang keempat adalah sistem gerak. Sistem gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan hidupnya. Yang kedua adalah bagian tumbuh-tumbuhan. Jadi bagian tumbuh-tumbuhan ini terdiri dari akar, batang, daun, bunga, maupun buah. Jadi yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan berbentuk meruncing sehingga lebih mudah menembus tanah. Fungsi akar antara lain memperkuat tumbuhan pada tanah, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi akar seperti pada wortel, menyerap air dan garam-garam mineral terlarut yang dibantu oleh rambut akar, sebagai alat pernapasan seperti pada beringin dan bakau. Akar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu akar serabut, akar tunggang, akar gantung, akar tunjang, akar napas, akar pelekat. Yang kedua adalah batang. Batang merupakan salah satu organ tumbuhan berpembuluh yang berfungsi sebagai penyangga tubuh tumbuhan. Batang tersusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda, sehingga terdiri dari beberapa jenis batang seperti batang berkayu, batang lembut dan lunak, herbaceous, dan batang tip rumput, kalmus. Fungsi batang antara lain sebagai berikut: A. Menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. B. Mengarahkan tubuh tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. C. Tempat penimbunan cadangan makanan seperti pada sagu dan tebu. Dan D. Tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Pada bagian batang terdiri beberapa bagian, yaitu pucuk batang, kedua adalah ruas batang, dan yang ketiga adalah tunas. Ketiga adalah daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang memiliki fungsi utama untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selain itu, fungsi daun yaitu sebagai tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan respirasi. Berikut struktur yang melapisi daun, yaitu: A. Epidermis atas, ada beberapa jenis dilapisi oleh kutikula. B. Jaringan palisade, parenkim, atau jaringan tiang atau jaringan pagar yang mengandung banyak klorofil untuk fotosintesis. C. Berkas pembuluh yang terdapat xilem dan floem yang berfungsi sebagai alat transportasi dan penguat daun dalam bentuk tulang daun.
D. Jaringan spons. Parenkim atau bunga karang mengandung sedikit klorofil, berfungsi menyimpan udara. E. Epidermis bawah biasanya berbentuk stomata. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan. Berikut ini merupakan bagian-bagian bunga, yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga ini pada umumnya berwarna hijau, berfungsi sebagai pembungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. B. Mahkota bunga umumnya memiliki warna yang cerah dan menarik. Fungsi mahkota bunga yaitu untuk menarik serangga datang dan menyerbuki bunga. Dan C. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Apabila serbuk sari masuk ke putik, maka akan terjadi pembuahan. Dan D. Putik merupakan alat kelamin betina. Jadi bunga memiliki fungsi sebagai berikut. Fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan dan sebagai perhiasan tumbuhan. Yang kelima adalah buah. Buah merupakan hasil dari perubahan yang terjadi pada bunga karena adanya proses pembuahan gamet jantan dan betina. Manfaat buah yaitu melindungi bakal tumbuhan baru. Hal ini karena di dalam buah terdapat biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Daging dan kulit buah akan melindungi biji dari pengaruh buruk yang berasal dari luar. Jadi struktur umum dari buah antara lain: A. Tangkai merupakan bagian yang menghubungkan buah dengan batang. B. Kulit buah merupakan lapisan terluar dari buah. Dan C. Bagian daging buah merupakan bagian dari buah yang biasanya dapat dimakan. D. Biji merupakan bakal tumbuhan baru yang umumnya berada di tengah-tengah buah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.